Halo Dewan Juri. Halo. Perkenalkan, saya Udin Birahim. Bikin lagu nggak? Iya, ada. Saya ada bikin lagu. Dan pada kesempatan langka ini, kayaknya saya mau bawain 2 lagu. Dewan Juri mau dengar yang mana? Terserah kamu deh, mau yang mana deh. Yang pertama itu lagu bergairah. Yang kedua itu lagu yang belum pernah didengar orang. Iya, nyanyi aja. Oke, saya akan nyanyikan lagu yang pertama. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Hari Tuhan. Brenya asik, Iya. beratnya asik. Anak ini berat ini. Lah iya, kayak pacarnya dia. Yang lagu kedua apa? Lagu yang kedua adalah lagu yang belum pernah didengar orang. Iya, nyanyi aja. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah layak disembah, layak disembah. Karena Dewan Juri terlihat sangat menyukai suara dan lagu saya, maka saya beri bonus lagu saya yang sepak teler. Boleh Dewan Juri? Iya, nyanyi aja. Dina rita subuh ibarat Dina Malang Arsenal. Burung hantu bangun di malam hari. Burung Udin tak bisa bangun lagi. Selamat datang di channel Bamtri. Kita akan melihat Oten nyanyi-nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bamtri semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamatkan diri Anda dari oten-oten yang setiap hari bernyanyi. Maka karena mereka ini hobinya nyanyi ya, pagi nyanyi, siang nyanyi, sore nyanyi, malam nyanyi, sambil tidur pun ngigaunya nyanyi juga. Sehingga karena terlalu asik bernyanyi, sehingga jemaahnya itu pada lari ya, lari masuk ke dalam agama Islam. Jadi setelah ini kita juga akan tampilkan syahadatnya seorang Anton ya. Ini kalau nggak salah sahabat kita ini dulunya oten, tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi open, sudah membuka hati, membuka pikiran, mau bertanya, dan alhamdulillah sudah disyahadatkan oleh Akhi Zuma. Nanti kita akan tayangkan video beliau ya. Namun sebelum itu, ada video menarik ini saya dapat kiriman dari jandanya si Udin. Bukan ya, saingan dari Ibu Sarah. Dulu Ibu Sarah pernah nyanyi ya, nyanyi buat Udin, Sapi Udi Birahi. Kalau kalian pengen habis stop, ya kalian harus bilang tuh sama sesama kalian tuh, jangan ceramah yang menyakiti pihak Kristen. Kalau nggak mau disakiti balik. Jangan bisa nyubit orang tapi dicubit balik marah. Nah ternyata saya dapat dikiriman juga. Ini dari penggemarnya Sapi Udin Birahi. Nah katanya tolong sampaikan
nyanyi saya ini buat Sapi Udin birahi katanya. Maka saya sebagai channel yang disayangi oleh para oten ini berkewajiban merasa bertanggung jawab untuk menampilkan video itu supaya ditonton oleh Sapi Udin birahi. Ya karena kan si Sapi Udin birahi sudah rutin ya nonton channel kita ini, maka jemaah ini minta bantu ya, minta tolong untuk ditampilkan supaya ditonton oleh Sapi Udin birahi. Dan mudah-mudahan Sapi Udin birahi tambah ndak bisa burungnya berdiri katanya. Bukan ya, supaya terhibur lah gitu. Dan sebelum kita mendengarkan nyanyian dari penggemar Sapi Udin birahi ini, saya sangat berharap kepada Anda semua untuk tidak tertawa ya. Jangan tertawa, dengarkan saja baik-baik. Berikut nyanyian penggemar Sapi Udin birahi. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri. Siang malam aku ku tahu kau tersiksa karena diriku. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Itulah dia persembahanku siang ini. Semoga semuanya Hidup semati mongono siang malam aku Udin salah tingkah tuh, Udin. Udin penggemarnya gagap, dia pura-pura gagap pula. Jadi Udin gitu-gitu punya penggemar sahabat ya. Dan saya sudah sampaikan nyanyian untuk Sapi Udin birahi dari penggemar fanatiknya. Nah, ini adalah penggemar fanatik Anda ya. Dia oten yang taat, fanatik dan rapikal. Seperti yang si Oncop bilang ya. Yang penting saya sudah sampaikan, dan mudah-mudahan Sapi Udin betul-betul tambah vego mendengar ini ya. Baiklah sahabat semuanya, seperti janji saya di awal tadi bahwa berkat ucapan Sapi Udin birahi ini yang melarang orang untuk masuk oten, karena di oten itu banyak penjahat, banyak penipu, dan produknya ada kayak si Sambo, kata si Sapi Udin birahi ya, bukan kata saya. Atas dasar itu dia melarang orang untuk masuk Kristen ya. Nah, di samping dia juga suka menghina, memfitnah Islam ya. Jadi berkat itu semua para jemaatnya itu banyak yang sadar akhirnya ya. Ini faktornya selain Udin, mulutnya si Udin, Sapi Udin birahi ini. Jadi dia juga masuk Islam itu karena tidak ada tempat bertanya di oten itu, ya kan? Mau bertanya kepada pendeta Esra Soru nggak bisa jawab pertanyaan jemaatnya. Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu, mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita. Itu pertanyaan pertama. Sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkaitan dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan 3? No. Sabar ya. Kasihan saya sama si Jepang ini kan.
Mau tanya ke si Encop Papin Copi, jawabannya membuat dia kesal. Ya, masa yang membunuh Tuhan itu setan? Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan. Lalu mau bertanya ke Udin Sapi Udi Birahi, ya burungnya ndak bisa lagi berdiri katanya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Ya. Malang Arsenal. Lalu mau bertanya kepada apologet Oten ini. Ya mereka sesama mereka saja, apologet Oten ini baku hantam katanya. Karena nama Sofia Al-Hayat Indonesia sangat benar. Kalau nama lo Jarod, orang sudah tahu lagi palsu. Ya, yang sakit itu lo. Kita hanya meributkan masalah apologetika. Enggak, sebentar. Pak Bambang, saya mau tanya dia dulu ini. Kau di rayon berapa? Sebut saya rayon berapa? Kau di rayon berapa? CK5. Pendeta tim CK5 ya? Iya, Pak Tim. Saya akan telepon besok hamba Tuhannya itu. Saya akan diskus dengan dia. Dengerin ya. Pak Tim siapa? Rayon 5 ya, rayon 5 ya. Saya akan telepon besok hamba Tuhannya. Boleh ngomong. Paling lu Ya. diketawain sama dia, lu paling lu Bukan diketawain. Nanti kau lihat aja besok. Ya. Enggak, Pak Tim siapa? Kau lihat Aku aja tanya besok. Timotius Hardono atau bukan? dulu. Timothy siapa? Timothy siapa? Timotius Siapa? Hardono ya. Pak Tim. Iya, Pak dengerin dulu. Timotius Hardono. Heran gue sama Chelsea ini. Kemarin dibantai sama MU kan. Nah, gimana caranya bertanya itu di tengah-tengah orang yang saling baku hantam itu? Bisa-bisa orang yang bertanya diajak baku pukul juga kan? Bukannya dapat jawaban, malah biru-biru badannya. Makanya banyak Oten itu bertanya kepada kristolog muslim, karena memang kristolog muslim pada umumnya lebih menguasai kitab mereka daripada mereka sendiri. Sebetulnya bukan menguasai juga ya, memahami gitu. Ya karena kan kita makhluk berakal kan, maka digunakanlah akal itu untuk memahami sesuatu yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu ya. Ya, tapi karena mereka Oten jadi susah untuk memahaminya. Nah, akhirnya mereka bertanya ke kristolog muslim dan tempat bertanyanya tepat ya. Beliau bertanya kepada Akhi Zulkifli M. Abbas dan pertanyaannya itu memang pertanyaan yang sangat mendasar ya, tentang konsep ketuhanan dan konsep-konsep yang lain lah. Semuanya dasar lah, yang dia tidak bisa dapatkan jawabannya di Oten, baik pendeta, apologet maupun yang lainnya. Berikut pertanyaannya ke Akhi Zulkifli M. Abbas lengkap dengan jawaban Akhi Zuma. Silakan Bang Anton. Oke, iya tadi mau bertanya juga kan begini, karena belum banyak belajar kan tentang Al-Quran ini. Jadi pengen tahu gitu kenapa Nabi Muhammad itu lebih spesial gitu daripada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati gitu. Mau tanya itu dulu sih. Iya. Jadi gini, sahabat saya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengcover semua ajaran para nabi. Di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwa aku akan minta kepada Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur, di mana dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Tadi adik saya ini mengatakan bahwa saya lihat di Islam itu semuanya sempurna. Saya lihat di Islam itu semuanya nyata. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan Anda betul. Kenapa? Di Islam itu sudah dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Dengarkanlah dia tentang apa yang diberitakan kepadamu. Nah, ini adalah sangat-sangat luar biasa ya, ketika adik saya ini bertanya, kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal yang dia lebih istimewa gitu. Dia lebih istimewa dari Nabi Isa alaihissalam. Pertama, syariat Nabi Isa bukanlah syariat baru,
hukum-hukum yang dibawa Nabi Isa bukanlah hukum baru. Dia hanya meneruskan hukum yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah datang untuk merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh peradaban. Ini yang membuat baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih istimewa dari Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif pengajaran. Nah sahabat, di sini Bang Anton ini dia masih Kristen ya, dia belum Islam. Cuman pertanyaan ini sangat bagus ya, pertanyaan dasar, sederhana tapi sangat bagus. Dan jawaban Akhi Zulkifli Mabas itu juga sangat bagus untuk didengarkan oleh para oten ya, para orang-orang Kristen hari ini. Dan saya yakin meskipun Bang Anton yang bertanya, tapi beliau ini mewakili banyak orang Kristen ya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya? Jawaban Bang Zuma sudah pas sekali, sudah mantap. Semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya punya keistimewaan masing-masing. Semuanya istimewa pada zamannya masing-masing ya. Semuanya istimewa pada zamannya masing-masing. Nabi Adam itu adalah nabi yang istimewa pada zamannya. Nabi Musa itu nabi yang istimewa pada zamannya. Nabi Isa alaihissalam juga sangat istimewa pada zamannya. Namun pada zaman sekarang yang istimewa tidak ada lagi selain Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah nabi terakhir penyempurna ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jadi jawaban dari Bang Zuma sudah cepat ya, singkat, padat dan jelas ya, mengena ke hulu hati orang yang bertanya. Dan kalau ditanya dibalik lagi kitab mereka, sebetulnya ada jawaban gitu ya, mengapa Nabi Muhammad SAW itu lebih istimewa. Karena Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran Yesus yang belum sempat diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu kepada umat. Nah ini ya kata kuncinya. Itulah keistimewaan Rasulullah dari segi pengajaran. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, itu sangat banyak keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi yang lain. Nah itu pertanyaan yang pertamanya sangat bagus ya. Yang kedua ada lagi pertanyaan yang sangat bagus dari Bang Anton ini. Berikut pertanyaannya. Ya baik. Ada lagi? Jadi ini tentang Yohanes ya. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ke ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti firman telah menjadi manusia, berarti itu Yesus Kristus kah, Bang Zuma? Iya, jadi gini, kalau itu yang Adinda jadikan sebagai acuan, ya saya maklum, tapi coba Anda buka di Matius 4 nomor 4. Bacakan kepada saya sekarang. Bisa nggak? Matius 4. Nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia juga firman yang keluar dari mulut Allah. Benar? Benar. Benar. Jadi kalau saya mengatakan Anton pada mulanya adalah firman, salah nggak? Enggak. Alhamdulillah. Anda berada pada posisi kebenaran. Sekarang coba buka Yohanes 17 nomor 8. 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, Yesus menerima firman? Ya. Oke, tadi di awal kita mengakui bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu benar. Itu benar. Kenapa? Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Mungkin bisa dibuka. Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwa apabila aku menghendaki, maka cukup firman itu keluar dari mulutku. Apa yang keluar dari mulutku akan terjadi seperti apa yang kuinginkan, dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang kuinginkan itu terjadi. Jadi ketika Allah di dalam Lukas 1 menerangkan, dia menginginkan Maria sang perawan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, apakah batal? Gabriel datang pada bulan ke-6 di dalam Matius 1. Ya. Gabriel datang di nomor 18-nya dengan di Lukas nomor 26 27, dia datang ke situ disampaikan bahwa Tuhan menginginkan engkau melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maria mengatakan apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa kata Gabriel? Tuhan yang Maha Kuasa ya berkuasa atasmu. Roh Kudus berkuasa di atasmu. Yang Maha Kuasa menginginkan itu terjadi. Nah sekarang yang datang kepada Maria ini Yesus atau firman? Firman. Ya, firman. Bagus. Yesus belum ada.
firman kita pada mulanya adalah firman berasal dari kehendak Allah. Lalu kemudian ketika Yesus ini menerima tadi Yohanes 17:8, ternyata kehendak Tuhan supaya Maria melahirkan seorang anak tidak begitu saja, tidak putus sampai di situ saja. Allah menerangkan bahwa ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, Allah memberikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus ini adalah penyampai firman. Jawaban yang tegas ya, tegas, pas dan mantap ya. Jadi tidak ada asumsi di situ. Semua jawabannya ada di dalam kitab mereka. Hanya saja kan selama ini mereka ini tidak memahami kitab mereka itu sendiri. Kan itu saja persoalannya itu. Atau mereka memahami kitabnya tetapi mereka menutupi kebenaran. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan kafir kan? Cover, menutupi isi. Sudah tahu dia kebenaran tapi mereka tutupi. Ya, kalau mereka ungkap kebenaran itu tentu jemaatnya akan pada sadar kan. Ini yang mereka takutkan. Ya, tapi kan sekarang orang kan sudah pada cerdas. Dulu kan belum ada teknologi seperti ini, jadi masih bisa lah berbohong kan. Tapi kalau sudah seperti ini, nggak bisa lagi berbohong. Orang bisa mencari kebenaran di mana saja, termasuk di dunia maya, terutama di YouTube ini. Oke ya. Nah, jadi ayat tentang firman menjadi manusia itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Kemudian firman menjadi manusia, gitu ya. Ini sebetulnya logikanya mudah sekali sebetulnya ini ya. Bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Segala sesuatu ciptaan ini dia adalah firman Allah, berasal dari perkataan Allah dulu. Kun fayakun kata Allah. Jadi maka jadilah, itu kan firman Allah. Termasuk kita semua kan. Semua ciptaan itu adalah firman Allah. Hanya saja mereka berasumsi kan. Hanya saja selama ini mereka berasumsi kan. Ya tapi ujung-ujungnya kan jemaatnya sendiri yang pusing. Nah, ini salah satu jemaat yang membuka hati. Lalu sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan beliau ini, Bang Anton ini ya. Ya, tapi kita singkat saja lah ya. Seperti cerita si Oncop ya, kita singkat saja ceritanya. Pada akhirnya Bang Anton ini syahadat pada malam hari itu juga ya, secara live disyahadatkan langsung oleh Akhi Zulkifli Mabas. Nah, berikut prosesi pensyahadatannya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar wahai Muhammad, jika mereka berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi yang memerangi ajaran agama Islam, maka kata Allah, hukumku berlaku kepada mereka. Ya, nah ini sebagai pembuka awal daripada Anda, adik-adik saya ini untuk bersyahadat. Saya ingin tanya dulu kepada adik saya, apakah ada paksaan kemudian untuk Anda memeluk agama Islam? Tidak ada, memang keinginan saya sendiri. Masya Allah. Bukan di bawah tekanan kan? Bukan. Iya. Insya Allah nanti setelah ini, ada ini boleh titip KTP-nya ke salah satu teman kita yang ada di sini. Nanti diteruskan ke saya untuk saya buatkan sertifikat sebagai landasan hukum ya, sebagai dasar hukum bahwa adik ini memang sudah memeluk ajaran agama Islam. Bagaimana adik-adik semua? Kita mulai? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut aja bang, biar cepat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita akan memulai prosesi pensyahadatan dari saudara kita, adik kita Anton. Kiranya malam ini menjadi malam awal beliau untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, di mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Tolong diikuti saya. Asyhadu Asyhadu Allah
Allah, ilaha ilaha illallah, illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat, semua menjadi saksi sah ya. Hidup semati ngono Malang Arsenal. Malang si Udin ya. Udah capek-capek menghina Islam, memfitnah Islam dan segala macam. Orang tetap saja masuk Islam, ya kan? Malah makin banyak lagi. Ya Anda salah juga sih Din ya. Melarang orang untuk masuk oten kan. Jadi gitulah ya sahabat. Ketika orang itu mau sebentar saja untuk melunakkan hati dan membuka pikirannya, maka insya Allah dia akan menemukan kebenaran demi kebenaran. Ya, tidak hanya di dalam Al-Quran, di kitab mereka itu masih ada kebenaran-kebenaran firman Allah ya, firman Tuhan. Hanya saja mereka menutupi selama ini kan gitu ya. Jadi kepada Udin Birahi, Anda sabar ya, dan Anda tetaplah bernyanyi ya. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Badan makin kurus, wajah makin gelap ya. Tetap saja bernyanyi supaya Anda bisa menghibur diri. Karena kalau Anda tidak bernyanyi, melihat fakta kenyataan hari ini, maka saya yakin bentar lagi barang Anda betul-betul tidak bisa berdiri. Kalau sekarang kan masih bisa. Kalau sekarang masih bisa lah ya berdiri sikit-sikit. Bentar lagi betul-betul mati itu ya. Karena melihat fenomena mu'alaf ini luar biasa. Dikiranya di Amerika banyak oten ya. Ternyata sekarang orang Eropa, Amerika itu pada mu'alaf juga. Oke, itu saja sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman kita yang masih oten ya. Demikian video ini agak panjang sedikit hari ini ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Daripada pendek mirip kepunyaan si Udin. Udahlah pendek, tidak bisa berdiri lagi. Aduh Din, kasihan Anda Din. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.